pergi ke pasar membeli kue ini. Pernah nak yang di depan cakap? Singgah sebentar membeli duku. Selamat datang di reses hari ini. Senang bersua dengan bapak ibuku. Wah, nak duo pantun sering. Kain songket elok dipakai. Dipakai adat di hari raya. Silaturahmi erat kita jalin bersama untuk Tempino yang lebih jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadir rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Ivan Wirata ST MMMT selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, kita beri aplaus terlebih dahulu. Yang kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Tempino yang kali ini diwakili oleh Seklur Kelurahan Tempino Bapak Heru Dewi Laksono beserta jajarannya, kita beri aplaus. Dan kita doakan bersama mudah-mudahan Ibu Lurah kita, Ibu Heni, diberi kesehatan oleh Allah, diangkat cepat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari tadi beliau dirawat di rumah sakit. Kita doa yang terbaik untuk beliau. Yang terhormat pada hari ini, jadi dalam hal ini kunjungan Bapak Dewan Terhormat kita Bapak Ivan Wirata adalah reses tahap 2 tahun 2026. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap reses itu kan kita tahulah visi misi Provinsi Jambi nanti akan dituangkan oleh Bapak Dewan kita yang terhormat. Setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu, pasti di wilayah masing-masing biasanya ada masalah sedikit lah, atau jalan kayak masalah sosial atau sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Kalau ada pemecahnya ya kita bahas sama-sama. Kami sebagai pihak pemerintahan Kelurahan Tempino juga akan memfasilitasi dan siap berkoordinasi untuk masalah bapak-bapak, ibu-ibu ke depannya. Kalau tidak bisa tahun 2026, ya mungkin bisa tahun 2027. Jadi kita tidak bisa memaksakan setiap rencana anggaran program itu harus jadi sekarang tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jawabnya semangat. Berarti kalau kue diantar dulu suaranya agak keras. Tadi belum. Makanya jawab salam Pak Lurah kurang kuat. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Ibu Lurah yang diwakili oleh Sekretaris Lurah, karena memang malam tadi juga Ibu Lurah WA ke saya, mungkin beliau tidak bisa hadir dan diwakili oleh Sekretaris Lurah, dan kita doakan beliau cepat sembuh ya, dan mudah-mudahan bisa beraktivitas seperti kalanya. Dan juga yang saya hormati, tadi ada di sini ada kepala lingkungan dan juga Pak RT, dan juga yang saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, cerdik pandai, tua tangganai. Reses ini secara konstitusi ini adalah haknya Bapak Ibu ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu diatur fungsi, hak dan tanggung jawaban DPR. Tanggung jawab anggota DPR ini selalu bagaimana dia harus bisa menangkap aspirasi masyarakat yang kemudian diusulkan. Nah, inilah definisi reses. Nah, dan reses itu kapan dilakukan? Dilakukan di luar gedung DPR. Ya kan? Selama ini DPR bekerja di gedung DPR. Dia membahas anggaran, yang kedua dia membahas legislasi buat peraturan daerah dan sebagai fungsi pengawasan. Ini selalu direncanakan di gedung DPR. Tapi kalau di luar gedung DPR, di luar masa sidang dan mengunjungi konstituennya yang hari ini saya lakukan inilah namanya definisi reses. Apa yang dibahas? Nah, itulah nanti unek-unek ya. Mungkin lagunya sakitnya tuh di sini. Ya, betul lah Ibu? Apapun nanti pasti sakit ya. Bicara pelayanan dasar ada 9 bahan pokok, betul nggak Bu? Harga minyak kadang mahal, gas susah cari, ya, infrastruktur jalan lingkungan kurang diperhatikan, makanya minta mekar jadi desa. Ketahu Pak sekitar. Ya, nah itulah artinya, inilah tugas pemerintah, harus memberikan manfaat, harus memberikan kontribusi untuk bisa bangun kelurahannya. Makanya saya sebagai anggota DPR, Hayrunas Ampaum Dinas, sebaik-baik manusia memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, dengan tugas ini apa yang saya dapat, apa yang saya bisa memberikan kontribusi terhadap Bapak Ibu, inilah nanti kita buat dalam rangka suasana reses ini. Kita ada dialog, ada masukan, pertanyaan, dan saya juga sangat paham juga kondisi kelurahan Tempino ini yang kemarin ada usulan. Tadi Pak saya baru mendaki ke kantor kelurahan, nyatanya perlu jalan yang bagus lah, nak. Dan alhamdulillah usulan itu mudah-mudahan tahun 2000 tahun ini. Nah, tahun ini udah dibangun terdasit. Nah, arti kan jangan sampai kasih baju bawa tanggal kasih 100. Ganti maju awak tinggal hubungan gara-gara serah hubungan putus. Tapi nanti 2029 ataupun tahun 2031 mulai datang lagi Bu. Ya, mulailah kasih baju bawa tanggal kasih 100, ganti maju awak tinggal hubungan. Udah apa lagi? Apalah yang saya bilang tadi. Nah, kalau apal nanti maju sini ulang lagi. Beliau sekarang komisi 12 yang membidangi gas, ya, yang membidangi SDM, ya. Artinya misalnya bagaimana supaya gas ini bisa mendatangi rakyat, bukan rakyat mengejar gas. Nah, apa?
dan Tempino ini punya gas. Nah, makanya nanti kita namanya akan mencoba membuat jar gas, jaringan gas, gas yang datang ke rumah ibu, bukan ibu yang cari gas. Sepakat tak? Tepuk tangan dulu mungkin. Nah, inilah yang saya akan coba perjuangkan, karena kemarin saya mengikuti beliau, menanggapi beliau itu reses di Tanja Barat, punya gas. Muara apa? Sorolangun punya gas, dan Tanjak Timur punya gas. Nah, ini saya minta anggota DPR-nya, kebetulan anggota DPR Kabupaten kita ada Pak Sartono yang hari ini dia tidak basir karena lagi dinas. Nah, dan nanti saya minta ada pernyataan Bupati untuk siap, artinya untuk bisa memperjuangkan bahwa adanya jar gas ini. Setuju tak? Nah, jangan sampai kita nengok apinya beda. Ya, apinya tiap hidup tapi tidak sampai ke rumah. Berebut-rebutlah mencari kuota tas 3 kilo yang kadang-kadang tidak dapat. Betul Bu? Nah, problem kan? Pergi ke pasar membeli kue ini. Benar tak yang di depan cakap? Singgah sebentar membeli duku. Selamat datang di reses hari ini. Senang bersua dengan Bapak Ibuku. Wah, nak duo pantun sering. Kain songket elok dipakai. Dipakai adat di hari raya. Silaturahmi erat kita jalin bersama untuk Tempino yang lebih jaya. Lebih kurang muampat, saya kiri wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Susilawati dari RT 19 Kelurahan Tempino. Sebutkan Pak. Kasih baju, kasih tanggal duit 100. Ganti maju, awak tinggal hubungan putus. Benar atau salah? Penonton bilang benar, ya kita anggap benar. Iya. Ya. Batun thayyibatun warabun ghafur. Artinya Pak? Negara yang makmur adil, Pak. Kemaripah lo jinawe toto titi tentem tentora harjo. Nah, itu jangan, itu porsi orang lain. Tapi untuk yang baldatun thayyibatun warabun ghafur dan dengan artinya tadi, itulah yang diinginkan kita ya Pak ya. Di sholat kita selalu mendoakan bahwa negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi itu benar. Inilah kalau gara-gara amplop lupa nyalam. Gemah ripah loh jinawi toto kerto. Dek, kasih kesempatan sekali lagi. Gemah ripah Ulang lagi. loh jinawi toto tentrem Kuto Harjo. Kerto Raharjo. Ulang. Semakin diulang semakin salah. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem Kerto Harjo. Kertorajo. Ini wajib. Haknya rakyat. Ya kan, dalam rangka DPR menangkap aspirasinya. Dalam rangka kita aspirasinya dituangkan dan dilaporkan di RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Itu namanya kegiatan reses. Apa arti reses? Tolong ulangi lagi. Artinya kalau saya udah menyampaikan, harusnya audiensi juga tahu kan. Nah, sekarang silakan maju. Kordes langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama RT. Nama saya Ibu Mayana, tinggal di RT 02 Komplek Pertamina. Reses itu kegiatan anggota dewan di luar gedung untuk menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat. Nanti disampaikan oleh Bapak anggota DPR ke atas, ke
bukan melalui sidang anggota dewan Paripurna. paripurna. Benar tak Pak? Betul. Iya. Kepada Bapak Insinyur Haji Ipan Wirata SDMM MT selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi yang saya hormati, saya selaku bernama Muhammad Sajali dari RT 20 Kelurahan Tempino, Pak. Saya ada membaca Bapak membidangi bidang ekonomi, pertanian, dan peternakan ya Pak ya. Jadi saya selaku anggota kelompok tani memohon kepada Bapak kiranya bisa memberikan bantuan kepada khususnya Kelurahan Tempino untuk bantuan berupa alsintan. Jadi selama ini jujur Pak, saya sering membuat proposal bantuan, tapi belum pernah dapat bantuan dari provinsi Pak. Tapi dari kabupaten, alhamdulillah sudah. Tapi kami kelompok tani juga ingin merasakan bantuan dari provinsi, karena selama ini akses untuk provinsi itu baru Bapak Ipan Wirata yang mengadakan reses ada di Kelurahan Tempino yang saya tahu Pak. Jadi saya berharap sekali kami diberi akses, gimana caranya kami membuat proposal bisa dapat bantuan dari provinsi gitu Pak. Bentuk apapun, atau ibu-ibu bisa jadi dari UMKM atau apapun, setidaknya untuk Kelurahan Tempino ini ada bantuan dari provinsi Pak. Mungkin orang kelurahan tuh tahu Pak, masalah bantuan-bantuan dari anggota dewan yang datang reses itu mayoritas di sini cuman kabupaten Pak. Jadi untuk provinsi itu setahu saya, seingat saya di sini belum ada sama sekali Pak. Jadi saya berharap dengan Bapak ini setidaknya meskipun bukan untuk khusus kelompok tani, minimal ada Pak. Bisa Bapak buktikan ya, tidak terrealisasi dalam 2026 ya 2027 juga tidak apa-apa Pak. Kemudian masalah agen pupuk Pak. Agen pupuk subsidi ini Pak di Kelurahan Tempino itu tidak ada lagi sekarang Pak. Petani yang mayoritas punya lahan 1 hektar atau 2 hektar itu terkendala sekali Pak dengan pupuk yang tidak ada subsidi Pak. Karena apalagi harga sekarang kan relatif tinggi Pak. Jadi meskipun harga normal, kalau ada pupuk subsidi itu masyarakat yang ibarat punya lahan dikit-dikit itu Pak, itu bisa terbantu. Jadi saya juga berharap ada bantuan provinsi atau tim yang membuat agen gitu Pak, atau agen-agen pupuk, penjual pupuk itu ditunjuk untuk jadi agen pupuk subsidi. Karena kalau tidak ditunjuk langsung biasanya susah Pak prosesnya. Saya harap itu kiranya ada juga bidang peternakan. Saya baca tadi Bapak bidang peternakan ada juga khususnya ayam. Jadi kalaupun ada bimbingan untuk kelompok tani untuk peternak ayam, mungkin saya juga bisa koordinasi dengan kelompok-kelompok tani yang ada di Kelurahan Tempino, kiranya ada juga bantuan dari provinsi. Saya mencakup semuanya, mudah-mudahan apa yang Bapak bilang tadi, yang saya katakan bermanfaat untuk semua. Bukan untuk khusus kelompok tani Kelurahan Tempino, tapi khusus seluruhnya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan, kiranya Bapak dapat memberi arahan atau penjelasan yang dapat kami terima dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tarmujiba RT 07 di samping kantor lurah. Saya hormati Pak Ipan Wirata, sekaligus terima kasih amplopnya yang pertama. Insya Allah ada selanjutnya. Langsung saja Pak, mengingat waktu. Kebetulan Bapak di bidang
pertanian Pak ya, membidangi tadi disebutkan. Kalau DPR ini harus semua harus Perkebunan. Jadi saya usul karena di undangan itu katanya kalau ada unek-unek tolong disampaikan. Makanya saya tidak duduk di depan tuh Pak. Nanti sangkonnya CS. Kalau di sini kan berarti lawan diskusi. Yang kedua, terima kasih sudah parkir jalan di lorong kami Pak. Ya, terima kasih Bapak Ivan sudah berjuang juga. Terima kasih. Yang kedua, Bapak tugasnya salah satu adalah membuat peraturan perda daerah. Kira-kira nih kalau saya salah tanya mohon dimaafkan Pak. Akhir-akhir ini ada cukong-cukong yang merajalela membeli tanah tanpa batas, khususnya di Muara Jambi. Jadi hampir habis milik rakyat ini dibeli oleh oligarki Pak. Ada beberapa orang yang kaya. Yang saya maksudkan, apakah DPR atau pemerintah tidak bisa memberi solusi, membatasi pembelian yang berlebihan? Saya takut ke depan orang asli ini menjadi apa ya? Jadi kuli, jadi buruh, jadi omon-omon dak karo-karoan nanti Pak di sini. Maksud saya kerjasama gitu gimana ya Pak ya? Jadi bolehlah dia menguasai lahan tapi kerjasama dengan petani. Jadi tidak memiliki, sama-sama ada hasilnya. Minta tolong itu dipertimbangkan Bapak sebelum rakyat kita semakin terpuruk. Yang kedua, kita juga miris hampir di seluruh lini ada masalah, termasuk di pondok pesantren Pak Ivan. Akhir-akhir ini banyak pecah bulan yang dilakukan kiai-kiai. Saya pakai peci pula di sini dewean, agak malu jadinya kan. Minta tolong itu diawasi Pak Ivan sama pemerintah lah sebelum terjadi terus merajalela menjamur kemana-mana. Takut anak-anak mau sekolah mau mondok. Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu agak kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang dari kalau kue itu kue kabupaten dan mencicipi, kue provinsi belum kan itu Pak ya. Nah, tapi tadi Bapak kan udah diterangkan juga ada yang lain. Pak Ivan udah ada bantu jalan di lingkungannya. Yang kemudian sekarang kita bantu lagi arah ke. Nah itu ini kan perjuangan tim-tim saya kemarin kan, bahwa tolong pedulikan untuk kami. Ini menjadi beban moral saya, moral dan politis. Moral itu apa? Tadi yang saya bilang kasih baju wak tangga itu moral, itu moral. Di saat kita dulu minta dukungan, perjuangkan, sekarang masyarakat minta perjuangkan, tidak diperjuangkan, ya kan? Itu bisa-bisa bilang munafik, berkata bohong. Kalau dia berbohong, kalau ngomong dia dusta, kalau berjanji dia ingkar dan tidak amanah, kan itu kan. Nah, saya tidak mau jadi orang-orang ini nanti masuk neraka gitu. Jadi Pak Muhammad Sajali, bahwa Bapak kelompok tani kan ada syaratnya ya, kelompok tani minimal 3 tahun ya. Nah, itu bisa dibantu buatkan proposal, nanti kita bantu Al-Sintan. Dan saya tak banyak bantu Al-Sintan, tidak salah saya, karena kita 150 ke desa, 5 ke lurahan. Nah, ini yang jelas produk proposalnya itu betul-betul persyaratannya apa lengkap gitu loh. Makanya nanti dikomunikasikan kepada secepatnya. Artinya Bapak Ibu hari ini reses, besok dalam seminggu udah diantarkan usulan tersebut. Ya, sepakat apa Muhammad Zali? Tinggal minta tekenan bulura dan tekenan ketua kelompok tani. Oke ya? Nah itu tadi agen pupuk subsidi. Nah ini kan bicara memang Pak, potensi kita ke depan memang nanti bio sawit kita ini kan untuk ketahanan energi itu akan menjadi biodiesel, supaya solar ini semuanya kalau bisa 100% dari bahan bakunya dari sawit. Nah, yang bisa untuk ketahanan energi biodiesel itu adalah Kabupaten Muara Jambi, ini unggulan nanti ke depan.
Makanya di sini dipentingkan pupuk, kan itu Bu. Nah, di saat harga sawit mahal, pupuk nah, gitu loh, keduluan mahal pupuknya daripada keduan sawitnya gitu. Nah, kan inilah tugas pemerintah untuk mengendalikan ini, karena kita pengen baldatun toy batun warapun kopur tadi gitu loh. Gemari palo janawi toto tentang ketorati tadi. Kita pengennya gitu supaya sawit ibu juga produksinya bagus. Makanya angka pertumbuhan ekonomi di atas Pak Prabowo bilang 8% itu kalau tidak diintervensi dengan pupuk subsidi, tidak dicaro agen-agen yang amanah, merugikan Pak. Nah, jadi ini saya akan pertanyaan Bapak ini akan saya coba komunikasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan. Apa langkah strateginya? Apa langkah persuasifnya untuk ini bisa terrealisasi? Sepakat Bapak Ibu? Nah, oke Pak. Akses kan Pak? Udah kan Pak? Nah, udah aman. Itu dulu. Sudah peternakan. Nah, begitu juga peternakan. Saya udah banyak bantu. Jangan sampai proposal ini dengan adanya reses mulai dia nggak pernah bertani, nggak pernah ngurus ayam, pingin buat ayam. Tapi apa yang ternyatanya ayamnya mati kalau. Kambing juga gitu ada. Kami udah banyak. Ya, tapi betul-betul the red mind and the red bliss. Iza wusidal amri ila khairihi ahlihi pantasirisa. Suatu urusan kalau bukan ahli tunggulah kehan. Kalau kita tidak ahli itu jangan dipaksakan. Gara-gara ada peluang kita ngurus. Betul tak? Nah, maka saya minta Pak Sekretaris Lurah dan Pak Kepala Lingkungan tolong betul-betul yang membuat proposal ini Bapak tahu dia pernah ternak ayam. Ayam di rumahnya mati. Nah itu loh, ternak kambing. Dia nengok kambing beda pernah itu kikiro. Tapi bukan di kelurahan ini, di kelurahan lain. Ya betul lah. Nah, jadi kalau saya nih tidak ada dusta di antara kita ya. Dan saya punya Facebook, saya punya TikTok, saya punya IG, bisa di inbox. Nah, kadang-kadang mohon maaf Bu, yang namanya BPJS nak punya, masuk rumah sakit ditolak. Nah, tapi pakai nama saya insya Allah lancar Bu. Nggak dapat kamar jadi dapat itu gunanya akses. Betul Bapak? Ya kasihan Pak anak-anaknya Pak kalau pas hari hujan itu bocor Pak. Kalau misal mau belajar kan ngepel dulu gurunya baru boleh belajar gitu. Itu lokasinya di Sungai Jeret Pak. Simpang Sungai Jeret. RT 20. Ya nanti kita coba cek ke lapangan ya. Iya Pak. Bu Nadia catat ya. Ya. Iya, makasih Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Mahmuda, perwakilan dari RT 20 Simpang Sungai Jerat. Terus kami mewakili dari penduduk RT 20 dan sekitarnya. Apakah bisa untuk membantu perbaikan jalan RT 20 Simpang Sungai Jerat dan penerangan jalannya? Karena untuk melalui Sungai Jerat itu kan harus melewati Simpang Sungai Jerat, karena di Sungai Jerat itu banyak mata pencarian masyarakat, petani-petani yang harus melewati jalan yang jelek. Dan sering terjadi kecelakaan tunggal dan tergelincir oleh kerikil-kerikil yang tajam. Dan anak-anak sekolah MTS Sungai Jerat, TK juga, apakah bisa dibantu Pak? Dan penerangannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD, SMP itu kewenangan pemerintah daerah kabupaten. SMA, SMK itu kewenangan kami. Artinya kalau kami menganggarkan di SMA, SMK itu halal. Ya. Tapi kalau kami menganggarkan di kabupaten, di SD sama SMP, TK itu bukan haram maksudnya. Tidak melanggar aturan gitu loh. Itulah temuan dari BPK gitu loh. Nah, cuman ada lagi yang tadi kenapa jalan lingkungan? Jalan lingkungan itu bagian dari pokok-pokok pikiran
ya tadi kan ini berupa proposal ya. Tapi kalau untuk pondok untuk madrasah kami masih bisa, karena kami hibahkan. Tapi kalau untuk SD sama SMP mungkin tidak bisa. Kenapa tadi yang pertanyaan tadi masa TK, nah, itu termasuk anak pribadi, sedekah namanya kan beda. Nah itu loh kita harus betul ya, jangan sampai kita membantu jadi salah gitu loh. Gitu Bu ya. Nah, jadi itu kami pertimbangkan yang ibu tapi Bu Yanti tadi. Tapi kalau jalan lingkungannya buatkan proposal. Jalan lingkungan lah ya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak RT 12 karena melancang gitu kan. Mungkin ini masalah jalan ya Pak ya. Sudah 3 tahun belakangan ini kami sangat menderita gitu kan atas keadaan jalan di RT 12. Karena setiap hari hujan itu jalan kami itu Pak tergenang air. Jadi anak-anak mau berangkat sekolah itu terpaksa harus buka sepatu, celananya di jalan umum Pak. Iya. Tapi ini bertepatan di RT kami Pak, karena kami yang mendampaknya sangat parah kan. Yang kami menderita itu kami Pak. Ya. RT-nya di RT 12 Pak. RT jalan lintas dari ini ke Bejubang. Iya. Di depan Bakso Aisyah itu Pak. Itu sangat membuat kami menderita itu kan setiap hari hujan. Perbatasan acara coran yang dari sini sama yang dari sana kan. Perbatasan aspal itu Pak. Itu sangat membuat kami resah karena sering terjadi kecelakaan yang setiap hari itu pasti ada saja Pak. Motor-motor yang lewat itu banyak yang rusak karena terendam air itu kan. Otomatis kalau hujannya pagi anak-anak nggak bisa lewat itu Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke sini tadi saya telepon kepala balai karena kunjungan saya yang didampingi Ibu Lurah itu ada 2 kemarin problem. Satu yang jalan nasional berdampak karena dari bangunan pelengkapnya drainasenya tidak bisa mengalir kepada hilirnya, itu berdampak ke rumah. Kebanjiran setiap curah hujan rumah kebanjiran. Di dekat pom. Mudah-mudahan sore ini atau besok ditindaklanjuti seperti apa penanganannya. Tadi langsung pas. Yang kedua, pertanyaan Ibu yang kedua lagi, itulah saya kunjungi sama Ibu Lurah juga, dan itu kemarin kepala Kabid Bina Marganya lah bilang bahwa mudah-mudahan tahun ini menjadi prioritas untuk memperbaiki, merehabilitasi itu bok kaper yang saya sampai ke itu jalan provinsi punya, ya kan? Nah itu mudah-mudahan pertanyaan Ibu tadi ya. Cuman saya Bu, saya langsung turun loh Bu. Saya sebagai DPR saya langsung turun loh Bu. Setmano tititi dan saya langsung kontak dengan kepala dinas, video call langsung waktu itu. Nah, arti kalau saya amanah loh Bu, tinggal mengeksekusinya tuh loh. Fungsi saya enggak apa-apa. Dan inilah gunanya reses. Curhatan Ibu tuh harus saya akomodir dan saya susun ini menjadi skala prioritas. Jadi program di RKP, di rencana kerja pemerintah daerah itu namanya melalui pokir, tapi ini program saya intervensi dan itu pun udah kemarin kabinetnya bilang mudah-mudahan tahun ini masuk dan tahun ini juga gitu. Tapi saya cek lagi kan itu Bu ya. Artinya kalau enggak Ibu tegaskan sekarang ya saya mengingatkan lagi kepada PU-nya gitu loh. Ya, saya ini mantan kadis PU Bu, paham nih Bu masalah itu. Mantan kepala balai, tahu air pergi ke mana itu tahu saya. Air itu kalau enggak dialirkan kepada hilirnya balik ke jalan Bu. Rusak jalan itu. Aturan kita membangun jalan umurnya 10 tahun gara-gara air tergenang.
kerusakan cepat, apalagi dengan beban-beban tonase mobil yang lewat tadi. Udahlah beratnya bebannya, jalan tidak diperbaiki, hujan lebat, yang korban siapa? Masyarakat. Bagaimana tapi baldatun toibatun warupun gopur tadi, masyarakat kebanjiran. Pemerintah tuh kadang-kadang ada juga pejabat tuh, Bu. Kalau saya tidak tidur, dia bisa tidur, berarti dia tidak sepakat dah? Nanti nomor pirowani piro pilih lagi. Membeli duku di kota Jambi, manis rasanya tiada tandingan. Kehadiran kami di Tempino ini memastikan pembangunan terus berjalan. Tidak dua lagi. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke atas awan. Suara warga sudah di hati, siap dikawal dan diperjuangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Tempino. Ayo berdendang bersama-sama, kendangkan lagu daerah Jambi. Oh kanti-kanti di ujung Jabung hingga Kerinci, ayo